Dalam pertemuan empat mata bersama Netanyahu, Trump kembali menegaskan posisi Amerika Serikat sebagai sekutu besar alias abadi untuk Israel. Trump juga berjanji untuk selalu bersama Israel dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya dengan Palestina. Usai bertemu Netanyahu, Donald Trump rencananya akan bertemu pemimpin Palestina Mahmud Abbas di tepi barat. Saudi Arabia, the king, we had an amazing 2 days, and their feeling toward Israel is really very positive. Tremendous progress has been made. I think a lot of that progress has been made because of the aggression of Iran. Usai berkunjung ke Arab Saudi untuk membahas masalah terorisme dan radikalisme dalam KTT Arab Islam dan Amerika, Presiden Donald Trump mengunjungi Israel dan akan bertandang ke Palestina. Sebagai negara sekutu Israel, kunjungan Trump ke Timur Tengah ini juga disebut sebagai upaya Trump mendamaikan hubungan Israel dengan dunia Arab. Berikut adalah laporan Patsy Widakuswara dari VOA Washington DC. Patsy, apa yang berbeda dari kunjungan Presiden Trump ke Israel kali ini dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya? Ya, yang berbeda adalah kunjungannya ke tembok barat ya. Presiden Trump ini merupakan Presiden Amerika Serikat yang pertama yang mengunjungi tembok barat. Ini lokasi yang sangat penting bagi umat Yahudi, lokasi yang dianggap sangat sakral. Presiden Obama pernah ke sana namun sebagai senator. Ini sensitif sebab tembok barat ini merupakan bagian dari wilayah yang dicaplok Israel dari Yordania 50 tahun lalu dan berdiri di atas termasuk kota yang diinginkan bangsa Palestina sebagai bagian dari negara mereka sendiri, dan Amerika Serikat selama ini tidak ingin memihak dalam perselisihan tersebut. Dan yang sempat menjadi kontroversi juga adalah bahwa dalam kunjungannya ke tembok barat tersebut sebetulnya Perdana Menteri Netanyahu ingin menemani, namun ditolak oleh pejabat Amerika Serikat karena tidak ingin mengirimkan sinyalemen bahwa Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel terhadap wilayah tersebut. Namun bahwa Presiden Trump sendiri berkunjung ke tembok barat ini sendiri sudah dianggap sebagai satu sinyal yang disambut positif oleh Israel. Patsy, mengenai proses perdamaian Israel-Palestina sendiri, seperti apa sebetulnya kebijakan dari pemerintahan Donald Trump? Ya, sejauh ini sebetulnya masih tidak jelas ya, masih simpang siur, masih banyak sinyalemen yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa Presiden Trump telah menunjuk Jared Kushner, menantunya yang sangat dekat dengan Perdana Menteri Netanyahu sebagai orang yang ditugasi untuk mengurus masalah perdamaian Israel-Palestina. Kita juga tahu bahwa Perdana Menteri Netanyahu ini tampak lebih berharap pada Presiden Trump dibandingkan Presiden Obama yang bukan hanya dulu hubungannya dingin dengan Perdana Menteri Netanyahu, namun juga berusaha merangkul Iran, terbukti dari perjanjian nuklir dengan Iran, sementara Presiden Trump jauh lebih agresif terhadap Iran yang juga merupakan musuh dari Israel dan juga Arab Saudi. Tapi di lain pihak, beberapa bulan lalu Presiden Trump juga meminta Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi dan juga tampak menjauh dari wacana pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Presiden Trump selama masa kampanye dulu. Dan selain itu juga jika selama ini Perdana Menteri Netanyahu berusaha merangkul negara-negara Arab Sunni untuk melawan Iran, namun menempatkan isu Israel-Palestina sebagai isu yang terpisah, sepertinya Presiden Trump justru setuju dengan para pemimpin Arab Sunni yang menganggap bahwa penyelesaian sengketa Israel-Palestina ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari penyelesaian konflik dan juga kalkulasi perimbangan kekuasaan di kawasan. Harus kita catat ya bahwa Presiden Trump ini meskipun sangat berambisi menyelesaikan isu Israel-Palestina, namun isu ini sudah puluhan tahun menjadi pekerjaan rumah yang tidak terselesaikan oleh berbagai Presiden Amerika Serikat sejak Jimmy Carter, bahkan termasuk Presiden Obama yang diberikan hadiah Nobel tahun 2009 dengan harapan bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Namun kenyataannya sudah beberapa tahun ini negosiasi di antara keduanya mandek, jadi ini sama sekali bukan masalah yang mudah untuk dipecahkan. Ya, Patsy, lalu bagaimana lawatan Presiden Trump ke Arab Saudi, negara pertama yang dikunjungi Trump sebelum ke Israel? Apa yang bisa dipetik dari kunjungan itu? Ini sangat menarik ya, bahwa Presiden Trump memilih Arab Saudi sebagai lokasi atau negara pertama yang dikunjunginya sebagai presiden, terutama mengingat berbagai retorika negatif yang diucapkannya semasa kampanye, termasuk juga larangan pendatang dari 6 negara mayoritas Muslim yang sampai sekarang masih tertahan di Pengadilan Amerika Serikat karena dianggap diskriminatif dan melanggar konstitusi. Apa
sinyalemen yang keluar dari situ adalah bahwa tampaknya Washington ingin kembali ke sekutu tradisional atau hubungan dengan sekutu tradisional di dunia Arab Sunni, khususnya pemimpin Arab Sunni, tanpa mempedulikan satu catatan HAM dan juga penegakan demokrasi. Jadi murni kepentingan bisnis, kita tahu ada jual beli senjata 110 miliar dolar dengan Arab Saudi, dan juga murni hubungan keamanan. Kita tahu Presiden Trump meminta para pemimpin negara-negara Muslim termasuk Presiden Jokowi yang berada di KTT kemarin untuk bersama-sama memberantas terorisme dan ekstremisme. Ini berbeda sekali dengan pendekatan Presiden Obama yang dalam pidatonya di Kairo tahun 2009, kalau Anda ingat, tampaknya memandang bahwa penegakan HAM dan demokrasi itu tidak bisa terpisah dari pemberantasan terorisme. Dan kita juga tahu bahwa Presiden Obama berusaha merangkul Iran sebagai kekuatan Syiah di kawasan. Sementara kalau kita lihat dalam lawatannya kali ini, Presiden Trump justru sangat mendekat ke para pemimpin Sunni, sebagaimana kita lihat dalam sambutan Raja Salman yang sangat hangat, bahkan memberikan medali kepada Presiden Trump. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari VOA Washington DC.